Hai sahabat, berjumpa lagi dengan saya Kianom Sumedang. Kali ini saya akan membahas tentang pelet dan pengasihan. Apa itu pengasihan? Pengasihan asal kata dari asih. Asih itu mencintai, menyayangi, agar intinya membangkitkan rasa sayang, rasa kasih sayang orang lain kepada kita. Itu pengasihan. Pengasihan cakupannya luas, bisa untuk jualan, orang biar asik, biar sayang kepada jualan kita, biar membangkitkan seseorang biar sayang kepada kita. Itu pengasihan. Dan bagaimana dengan pelet? Pelet pada dasarnya sama dengan pengasihan, cuman pelet rasa kasih sayangnya lebih ke nafsu, biasanya membangkitkan rasa syahwatnya. Dan pelet bersumber kepada asal kata dari Nyai Pelet, tokoh legenda dari pelet jaran goyang. Dia itu adalah terkenalnya dengan Nyai Pelet. Jadi orang sekarang terkenal dengan pelet, padahal asal mula dulu itu bukan pelet tapi pengasihan, asih biar menyayangi kepada kita orang lain. Nah, sekarang timbullah perpisahan antara perbedaan antara pelet dengan pengasihan, karena pengasihan lebih ke umum, siapa saja orang menyukai kita. Kalau pelet lebih ke dikhususkan kepada seseorang, jadi biar seseorang itu mencintainya kepada kita khusus, itu jadi lebih khusus kepada pelet. Kalau pengasihan bisa untuk umum, bisa untuk jualan, bisa untuk menarik seseorang, bisa mendatangkan seseorang dengan rasa kasih sayang. Tapi pelet juga sebenarnya bisa untuk jualan, seperti pelet maronge, pelet semar mesem atau pengasihan semar mesem, itu juga bisa digunakan. Nah, di Indonesia berbagai macam aliran pelet banyak dan pengasihan banyak, tetapi yang melegenda hanya 5. Contohnya pengasihan atau pelet jaran goyang, pelet maronge, pelet setan kober, pelet semar mesem, dan pelet Arjuna telur. Kalau pelet Arjuna telur itu kebanyakan dipegang oleh kalangan dalang, jadi mereka menggunakan pelet Arjuna telur atau dikenal juga pelet Dananjaya. Nah, kalau semar mesem dulu saya pernah menerangkan itu berasal dari Pangeran Cakrabuana. Nah, kalau jaran goyang itu berasal dari Nyai Pelet, tapi itu versi Nyai Pelet itu kebanyakan hitam, tapi ada saingannya yang putih, yaitu versi Ki Buyut Manguntapa. Nah, itu jaran goyang, itu untuk imbangannya. Dan lagi pelet maronge atau terkenal si Kukuk Mudik, itu dari Mbah Gabung yang ada makamnya di Maronge, Desa Maronge, Kabupaten Sumedang. Itu adalah pelet maronge. Disebut juga si kukuk mudik, jadi bisa membalikan buah kukuk yang dibawa ke sungai dan melawan arus. Nah, yang terakhir pelet setan kober. Kalau pelet setan kober sebenarnya ini lebih ekstrim kepada kodam. Dulu terkena di daerah Jawa ada keris setan kober. Itu setan kober di Gede Kandangan terkenal anaknya yang menggunakan pelet setan kober. Kalau jaran goyang selain tinnya pelet, dia juga pernah digunakan oleh Ki Baridin yang di Indramayu makamnya, sehingga melegenda juga. Jadi pelet yang melegenda itu 5, tapi sebelum itu masih banyak juga pelet, kayak pelet Rambut Sedana. Rambut Sedana itu pegangannya Prabu Siliwangi. Terus di Jawa banyak nama-nama pelet yang menurut kita asing lah kalau mendengarnya. Tapi pengasihan juga ada istilah pengasihan versi Islam kayak gini, pengasihan Nabi Yusuf. Itu banyak yang pegang pengasihan Nabi Yusuf. Tapi sebenarnya Nabi Yusuf juga ada versi peletnya juga, yaitu Saifi pengasihan Nabi Yusuf ada. Dan itu berbagai macam cara. Nah, untuk reaksi pelet tiap orang beda-beda. Cuman 80% kena, tapi 20% juga ada yang nggak kena. Jadi nggak semuanya pelet bisa kena kepada seseorang, karena seseorang juga ada yang melindungi. Terus daya intuisi kekebalan tubuhnya
menolak rasa cintanya juga ada yang kuat. Jadi bukan tidak kena, tapi dia bisa menahan. Nah ini yang kebanyakan orang kena pelet, sebenarnya bukan nggak kena, tapi orangnya nahan. Begitu kita pakai mantra pelet, orang intinya kan ingat kepada kita, dia ingat kepada kita, tapi dia nahan. Nahan kenapa? Karena ego, merasa gengsi, merasa malu, jadi dia nahan terus. Nah si reaksi penahan bisa saja lama-lama jebol, bisa gila. Tapi kebanyakan ada orang yang kena pelet malah pergi ke orang pintar lagi, dinetralisir, diobati, ya sembuh. Jadi pelet gak selamanya kena, dan kena juga gak semuanya langsung datang, kebanyakan orang nahan. Karena pelet itu kebanyakan lahirnya dari dendam, rasa dendam. Jadi orang yang karena ditolak cintanya, orang karena ditinggalkan kekasihnya atau pacarnya, ada juga orang yang ditinggali selingkuhan, banyak macamnya pelet. Atau yang jualan merasa tersaingi oleh saingan, lahirlah ilmu pelet. Jadi hati-hatilah terhadap orang, jangan menyakiti perasaannya, apalagi terhadap pasangan kekasih. Jangan sampai kita menyakiti perasaan dia, karena orang yang sakit hati itu ada yang bisa bunuh diri, ada yang jalan hitam, ada yang jalan pelet. Saya pelet nih orang nih biar dia merasakan rasa sakit hati saya. Itu kebanyakan akhirnya pelet. Nah pelet itu kebanyakan bagusnya itu orang yang bersangkutan tapa, puasa, menggunakan mantranya agar dia datang kepada kita. Tapi sekarang kan banyak yang instan, orang nggak mau wirid, berdoa. Tapi tetap orang bersangkutan antara mengamalkan dan diamalkan oleh orang lain lebih cepat mengamalkan diri sendiri. Intinya gini, kalau kita sakit hati, merasa perih, ya harus dibayar dengan sakit hati, dengan puasa wirid, dengan lalaku tirakat, biar target kita ingat sama kita. Itu pelet. Dan pengasihan juga sama, cuman pengasihan kebanyakan orang gak terlalu ditujukan hanya untuk umum, seperti untuk jualan, biar banyak yang orang yang suka, biar banyak orang yang menyenangi. Biasanya orang yang pengamal pengasihan itu auranya itu menarik, ada daya karismatik, orang suka. Jadi bukan wajahnya cantik atau tampan, tapi dia kayak ibarat kalau air mah pakai garam, ada rasanya, kayak daya tariknya. Itu orang pengasihan. Beda dengan pelet, orang itu lebih akalnya lebih hilang mencintainya itu. Dan ada yang di dalam kehidupan ada yang menyerupai namanya pelet, yaitu kenyamanan. Seperti seseorang di medsos sering curhat dengan teman sekolah, dengan teman apa saja, curhat lama-lama nyaman, terjadilah perselingkuhan. Nah ini kebanyakan susah diobati. Sebenarnya ini bukan pelet tapi nyaman. Pelet kalah dengan nyaman, jadi dia merasa nyaman, ada teman untuk curhat, ada teman untuk membagi sesuatu tentang perasaan hatinya atau apanya, sehingga nyaman, terjadilah perselingkuhan. Maka hati-hatilah orang yang mencari teman curhat, karena lama-lama bisa nyaman dan terjadilah perselingkuhan. Kalau udah selingkuh, apalagi kalau kita udah punya pasangan suami istri, akan bahaya, akan menghancurkan masa depan kita dan keluarga kita, terutama anak. Jadi hati-hati, saya sarankan jaga perasaan pasangan kita, karena jangan mengharap yang lebih baik dari kita. Kalau ada yang ada di depan kita, syukuri, nikmati itu yang terbaik. Nah, kembali lagi ke pelet. Bagaimana seorang yang mengerjakan pelet agar cepat kena? Pertama, orang tersebut harus ikhlas, meskipun ada dendam, ada sakit hati, ada rindu, ada kangen, ada cinta. Pas dia mengamalkan mantra pelet, dia harus ikhlas, harus tenang. Ibarat nembak, kita bisa fokus untuk menembak kepada target. Nah, begitu dia mengamalkan, dia harus ikhlas. Makanya di sini kadang-kadang orang dianjurkan untuk puasa supaya apa? Supaya hatinya dingin, supaya ikhlas, baru mengamalkan. Jadi intinya kita memindahkan rasa sakit hati, rasa cinta, rasa kasih sayang kepada orang yang dituju. Jadi biar dia ingat terus kepada kita, kebayang terus, dan rasa itu di kita harus dihilangkan, karena rasa itu satu. Seperti rasa gula manis, ya manis gak asin. Nah rasa yang satu itu kita netralisir, pindahkanlah kepada target, jadi semacam telepati.
Beda dengan hodam. Kalau hodam itu ada penyuruhan kepada hodam untuk menggerakkan seseorang biar cinta kepada kita. Tapi kebanyakan pakai pelet atau pengasihan yang menggunakan telepati. Jadi itu harus dikerjakan terus continue biar dia ingat sama kita. Cuman untuk kita mengetahui apakah kena atau tidaknya kita nggak tahu, karena perasa cinta itu di dalam hati. Di dalam hati perasaan, paling kita melihat dari tingkah laku, seperti dia mencari perhatian atau orang yang WhatsApp-nya diblokir dibuka lagi. Tapi ada orang yang di depan kita jutek tapi hatinya nangis-nangis ingat sama kita, cinta sama kita. Itu banyak. Apalagi perempuan itu banyak bisa menyembunyikan perasaannya. Jadi dia meskipun dinu dendam di depan kita dia jutek, kayaknya dia gak kena pelet padahal kena. Jadi sekali lagi pelet itu 80%, tapi banyak juga yang gak kena. Sejujurnya banyak. Hanya pelet itu hanya bentuk usaha dan ikhtiar, gak menjamin, dan jodoh tetap rahasia Allah. Gak bisa kita menjamin di pelet jadi jodoh kita, enggak. Pelet itu kebanyakan lahir dari dendam karena disakiti, atau dia kepingin memiliki yang tinggi. Adalah orang kepada pelet itu mah terserah terhadap keyakinan dan kepercayaan masing-masing, mau gimana, bakal sah atau sah. Itu yang penting di Indonesia itu ada yang namanya pelet, itu ada sampai sekarang, bukan tidak ada. Dan nggak tahu sampai kapan ini pelet berfungsi. Meskipun zaman udah teknologi seperti ini, pelet masih ada, karena selama ada orang yang disakiti tentang perasaan cinta, pelet pasti berjalan terus. Itu yang harus dicamkan. Jadi hati-hati menjaga perasaan terhadap orang lain, karena sikap kita bisa saja mencelakakan diri kita sendiri. Terus orang yang kena pelet, jika energi peletnya yang kuat, bisa saja dia terhambat kehidupannya sehingga sulit jodoh, atau dia terpandang orang lain kayak jelek, padahal dia tertutup oleh tarikan pelet dari orang lain yang menarik kepada dia karena dia pernah menyakiti orang lain. Jadi hati-hati menjaga perasaan orang lain. Nah, untuk pelet di blog saya banyak, dicari saja di YouTube ya, Anung Sumedang, blogspot.com. Di situ ada tentang mantra-mantra pelet. Nanti di lain waktu saya akan membahas tentang mantra pelet jalan goyang, atau pelet semar mesem yang udah saya kasihkan mantranya masih di channel YouTube ini. Nanti saya insya Allah kedepannya akan menerangkan tentang pelet dan mantranya agar lebih tahu sedikit-sedikitnya. Demikian sekilas tentang pelet, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.